Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas nasab dari raja-raja Mataram ya, raja-raja Jawa yang bersambung ke Rasulullah dari jalur mana saja. Nah, kita akan membahas dari raja pertama Mataram dulu ya. Jadi nanti di bawah-bawahnya itu juga punya beberapa jalur sendiri. Nah, yang kita bahas pertama ini saya ingin membahas jalur raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati sampai ke Rasulullah SAW. Itu ada berapa jalur saja kira-kira? Dalam penelitian saya itu kira-kira ada 7 ya, dari Panembahan Senopati ke Rasulullah itu. Beberapa diantaranya tidak diketahui oleh orang atau jarang yang ada yang membahasnya, atau memang sedikit manuskrip yang bisa memberikan informasi mengenai hal ini. Nah, beberapa jalur tersebut diantaranya adalah satu, jalur ke Maulana Ishaq ya. Jadi dalam jalur Panembahan Senopati ke Maulana Ishaq ini silsilahnya adalah Panembahan Senopati bin Nyai Sabinah. Jadi ibunya Panembahan Senopati atau salah satu istri Ki Ageng Pemanahan adalah Nyai Sabinah binti Ki Ageng Sabah bin Sunan Kidul atau Sunan Giri kedua bin Sunan Giri bin Maulana Ishaq. Nah, nasab Maulana Ishaq ini seperti yang umum kita ketahui, nanti jalurnya ke Rasulullah SAW. Salah satu jalur adalah ke Abdul Qadir Jailani, yakni ke Syarif Junaid Maroko. Jadi Maulana Ishaq bin Syarif Junaid Maroko bin Abdul Qadir bin Abdul Jabbar, seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ke Rasulullah Al-Hasani. Tetapi ada juga jalur yang lain yang lebih yang mungkin lebih masyhur lebih dulu, adalah jalur bahwa Maulana Ishaq itu anaknya Syekh Jumadil Kubro, yang mungkin nanti di lain waktu akan kita bahas. Nah, ada lagi jalur Maulana Ishaq ke Sunan Ampel, yaitu Panembahan Senopati bin Nyai Sabinah lagi bin Ki Ageng Sabah bin Sunan Kidul atau Sunan Giri kedua bin Sunan Giri pertama bin Maulana Ishaq, yang menikahi putrinya Sunan Ampel, yaitu Dewi Murtasimah. Jadi salah satu putrinya Sunan Ampel ini disebut ada yang dinikahi oleh Sunan Giri ya. Jadi ada yang dinikahi oleh Sunan Giri binti Sunan Ampel. Nah, jalur yang kedua, yang ketiga ya. Tadi yang kedua ke Sunan Ampel, yang pertama ke Maulana Ishaq, yang ketiga ini ke Sunan Kalijaga. Nah, untuk Sunan Kalijaga ini ada beberapa versi. Salah satunya mengatakan memang Sunan Kalijaga ini keturunan dari Rasulullah, terutama berdasarkan sumber manuskrip di Sumatera Selatan, manuskrip Basmah ya, dimana ada tokoh yang disebut Ali Nuruddin, dan disebut beliau adalah buyutnya Sunan Kalijogo. Jadi ini jalurnya lewat istrinya Panembahan Senopati ya. Jadi salah satu istrinya Panembahan Senopati itu Ratu Waskita Jawi. Nah, Ratu Waskita Jawi ini anaknya siapa? Anaknya Ki Ageng Ki Panjawi. Ki Panjawi itu memiliki ibu, jadi Ki Panjawi itu anaknya Sunan Ngerang III yang menikah dengan putrinya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini dalam sumber yang saya sebutkan tadi adalah anak dari Ahmad Sahuri atau Tumenggung Wilatikta bin Syekh Abdurrahman, yang mana nama lainnya adalah Haryo Tejo bin Ali Nuruddin. Ali Nuruddin ini dalam beberapa sumber ini identik dengan Ali Nurul Alam, yang merupakan
salah satu putra Syekh Jumadil Kubro. Nah, ada lagi yang menyebut Ali Nuruddin punya anak Maulana Mansur atau Arya Teja III, Bupati Tuban. Punya anak lagi Ahmad Sahuri atau Arya Teja IV, dan punya anak lagi Sunan Kalijaga. Nah, yang keempat ini ke Maulana Maghribi. Jadi Panembahan Senopati bin Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Ngenis bin Ki Ageng Selo bin Ki Getas Pandowo bin Bondan Kejawan. Bondan Kejawan menikahi Dewi Nawangseh binti Maulana Maghribi bin Maulana Musrael bin Galap Sidik atau Datuk Sidik atau Maulana Ishak. Nah, ini jalur Maulana Maghribi. Sedangkan nomor 5 ini yang kadang-kadang jarang disebutkan ya. Panembahan Senopati ini juga memiliki hubungan dengan Sunan Ngerang, di mana Sunan Ngerang ini secara terkenalnya itu menurut catatan-catatan Pati itu keturunan Sunan Ngudung bin Maulana Ishak atau Khalifah Husain ya. Jadi nasabnya Panembahan Senopati bin Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Ngenis bin Ki Ageng Selo yang menikahi putrinya Sunan Ngerang pertama. Nah, bin Sunan Ngerang pertama bin Ki Ageng Jabung atau ada yang menyebut Ki Ageng Gripik yang Abdurrahman Al-Maghribi yang di Malang itu. Ada yang nyebut lagi nama lainnya Joko Semboro atau Joko Sengoro, wallahu alam. Yang jelas secara umum dicatat di catatan Pati itu Ki Ageng Jabung bin Sunan Ngudung. Ini maksudnya kemungkinan Sunan Ngudung yang pertama yang dalam serat Wali Sana itu identik dengan Maulana Husain Khalifah, karena di serat Wali Sana itu disebutkan yang diambil mantu oleh Lembu Peteng itu Maulana Husain ya. Maulana Husain yang di dalam serat Mertasinga itu juga disebutkan sebagai Sunan Ngudung, walaupun di serat Wali Sana yang disebut Sunan Ngudung itu anaknya, putranya, tetapi di serat Mertasinga itu yang disebut adiknya Babu Dampul atau Abdullah Umdatuddin, dimana di catatan Kelantan itu adalah Maulana Husain tadi. Nah, Maulana Husain Khalifah tadi bin Maulana Ishak. Jadi nanti tembusnya yang nomor 4 ini yang nomor 5 ya harusnya ya, ke Ki Ageng atau Sunan Ngerang. Nah, nomor 6 ini ke Sunan Majagung. Nah, Sunan Majagung ini nanti nasabnya adalah Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng. Jadi dari siapa? Panembahan Senopati bin Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Ngenis bin Ki Ageng Selo bin Ki Getas Pandowo. Nah, Ki Getas Pandowo ini dalam nasab-nasab, dalam catatan silsilah yang ada di keraton itu menikahi putrinya Syekh Majagung, dimana Syekh Majagung ini adalah dalam beberapa versi, banyak versi itu keturunan Rasulullah. Contohnya dari serat Mertasinga, beliau dikatakan anak Syekh Jumud, saudara Datuk Sidik, jadi saudaranya Maulana Ishak. Ada yang menghubungkan beliau ini dengan Abdul Qadir. Jadi Syekh Majagung itu disebut Abdul Qadir, dimana Abdul Qadir itu ya sama dengan Maulana Ishak. Nama lainnya Maulana Ishak itu kalau dalam beberapa catatan babat itu adalah Abdul Qadir. Juga dalam catatan yang dicatat catatan sisilah yang dicatat Gusmus ya, Mustafa Bisri. Nah, jadi ada 6 jalur tadi ya yang berhubungan dengan Raja pertama Mataram, yaitu Ki Ageng Panembahan Senopati. Yang pertama ke Maulana Ishak lewat Sunan Giri, yang kedua ke Sunan Kalijogo nanti
jalur ke Rasulullah lewat Ali Nuruddin. Yang ketiga ke Sunan Ampel melalui Dewi Murtasimah. Yang keempat ke Maulana Maghribi, yang ini jalurnya lewat Ki Ageng Tarub ya. Boden Kejawan menikahi Dewi Nawangsih, putri dari Ki Ageng Tarub. Yang kelima ke Sunan Ngudung, nanti jalurnya lewat Sunan Ngerang. Jadi Sunan Ngerang ini keturunan Sunan Ngudung dari berbagai catatan yang kita pelajari ya. Atau ke Khalifah Husain. Nah yang keenam ke Syekh Majagung. Syekh Majagung lewat pernikahan Ki Getas Pandowo atau Raden Depok dengan putrinya, putri gurunya. Jadi Raden Depok ini berguru ke Syekh Majagung, nanti beliau menikahi salah satu putrinya dan menurunkan Raja-Raja Mataram. Jadi demikian saja pembahasan kita mengenai jalur Rasulullah pada raja-raja Jawa ya, terutama yang kita bahas kali ini yang berhubungan dengan raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Nanti misal Raden Mas Jolang itu anaknya Panembahan Senopati, itu nanti juga ada jalur ke Joko Tingkir juga nanti lewat pangeran putrinya Pangeran Benowo ya. Nah mungkin pembahasan kali ini sampai sini saja, semoga ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.